Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di era digital sekarang ini, semua makin terasa dekat. Kamu bisa tahu kabar idola Korea kamu, artis Hollywood, atau bahkan influencer lokal yang kamu gemari hanya lewat layar ponsel. Dunia terasa semakin kecil. Namun, anehnya, perasaan kita justru semakin jauh. Kita hidup di masa ketika komentar-komentar di media sosial bisa menghibur seseorang. Akan tetapi, komentar-komentar yang lain juga bisa menghancurkannya. Fenomena ini disebut dengan krisis empati digital. Fandom atau komunitas penggemar seharusnya jadi ruang untuk berbagi semangat dan kreativitas. Namun sekarang, banyak fandom berubah menjadi tempat penuh tekanan. Ada fan war, saling hujat, bahkan cancel culture. Semua dipicu oleh algoritma di media sosial yang sengaja menampilkan konten paling emosional agar kita terus bereaksi. Masalahnya, semakin kita bereaksi tanpa berpikir, semakin tipis pula kemampuan kita untuk memahami orang lain. Kita menilai seorang dari unggahannya, bukan dari perasaan di baliknya. Contohnya saja, salah satu kasus dari artis Kim Jong Hyun dari grup SHINee. Ia mengalami tekanan berat akibat komentar dan ekspektasi penggemar hingga kehilangan nyawanya. Tak hanya itu, di Indonesia, hal serupa juga menimpa Bunga Citra Lestari. Saat mencoba bangkit dari kesedihan, ia justru diserang komentar tidak empatik. Fenomena-fenomena seperti ini menunjukkan betapa empati sering hilang di tengah budaya digital yang cepat dan reaktif. Bagi generasi Gen Z, kondisi ini berat. Tekanan untuk tampil sempurna, menjadi true fans, dan selalu aktif di media sosial membuat mereka rentan stres dan cemas. Media sosial yang seharusnya memperkuat hubungan, namun justru menimbulkan hal yang sebaliknya. Semakin banyak interaksi, semakin sedikit pemahaman mereka. Krisis empati ini bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga sistem. Algoritma dibuat untuk mengejar perhatian, bukan untuk memahami perasaan. Karena itu, kita
perlu menumbuhkan kembali empati digital. Dengan cara yang sederhana, kita bisa mulai dengan memikirkan terlebih dahulu sebelum berkomentar, pahami bagaimana konteks budaya orang lain, dan hargai perbedaan dan cara berekspresi. Empati digital berarti mampu merasa tanpa harus setuju dan mampu memahami tanpa harus menyerang. Jika generasi Gen Z bisa menyeimbangkan teknologi dan kemanusiaan, dunia fandom bisa kembali menjadi ruang yang sehat, kreatif, dan saling menghargai. Oleh karena itu, yuk mari jadikan media sosial tempat untuk menyebarkan empati, bukan hanya ego semata. Karena di balik setiap akun ada manusia dengan hati dan perasaan yang nyata. Sekian, terima kasih.